Kabupaten Pasangkayu berdiri secara otonom pada tahun 2003 dengan nama Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Kemudian pada tahun 2017 dengan penuh percaya diri berganti nama menjadi Pasangkayu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017. Kabupaten Pasangkayu ini dikenal sejak dulu, sehingga orang kenal ini daerah-daerah perdagangan. Setelah itu berkembang menjadi sebuah kabupaten Mamuju Utara. Nah, kita lihat Mamuju Utara ke Pasangkayu ini sangat beda jauh sekali. Persoalan iklim, persoalan nama, dan sebagainya. Orang lebih banyak kenal, kalau kita bicara tentang Mamuju Utara, orang kenal Mamuju. Nah, sehingga kenapa kita harus rubah menjadi Kabupaten Pasangkayu, supaya orang lebih spesifik mengenalnya secara baik, secara benar. Secara geografis di sebelah utara, Kabupaten Pasangkayu berbatasan dengan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah, sebelah timur dengan Kabupaten Luwu Utara, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kabupaten Pasangkayu adalah pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang berada di Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kotanya terletak di Pasangkayu. Terdiri dari 12 kecamatan yakni Sarjo, Bambaira, Bambalamotu, Pasangkayu, Pedongga, Tikeraya, Lariang, Bulutaba, Baras, Sarudu, Duripoko, dan Dapurang. Sebenarnya Pasangkayu ini karena di sini kan multi etnis. Ibaratnya orang mengatakan Pasangkayu ini Indonesia mini. Di sini sudah ada Jawa, Madura, Bali, Lombok, dan sebagainya karena transmigrasi ya. Dari situ kita bisa mengambil bahwa ini adalah suatu kekayaan, bukan merupakan perpecahan. Menurut suku Kaili yang diyakini merupakan suku asli yang pertama kali mendiami kawasan Sulawesi Barat dan menjadi nenek moyang masyarakat Pasangkayu, nama Pasangkayu berasal dari kata Vova dan Sangkayu. Vova adalah jenis kayu bakau yang tumbuh di tepi pantai. Sanggayu berarti satu batang pohon yang jika digabung menjadi Vova Sanggayu. Artinya sebatang pohon bakau atau sebatang kayu, yakni bermakna nilai kesejahteraan dari pengukuhan jati diri, penuh harkat dan martabat, dan makna lainnya yang syarat dengan kearifan lokal. Filosofi yang syarat dengan kearifan lokal juga tercermin dari penataan gedung pemerintahan yang disebut sebagai kawasan smart. SMART merupakan akronim dari huruf S berasal dari Sauraja atau tempat para raja yang diwakili oleh gedung Bupati dan DPRD. M adalah Masjid Al-Madaniyah. Art dari alun-alun ruang terbuka. Kabupaten Pasangkayu memiliki beragam potensi yang menjadi penopang sumber perekonomian untuk mensejahterakan masyarakatnya, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Pasangkayu memiliki perkebunan kelapa sawit dengan produktivitas yang cukup tinggi. Potensi unggulan berikutnya yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah adalah budidaya tambak udang faname yang terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Masih dari sektor perkebunan dan peternakan, peternakan sapi terus dikembangkan pemerintah daerah secara intens, di antaranya dengan membentuk kelompok-kelompok koperasi guna peningkatan populasi sapi yang saat ini berjumlah 15.000 ekor. Sedangkan di sektor pertanian, Pasangkayu merupakan penghasil jeruk yang sudah terkenal kualitasnya. Salah satunya jeruk keprok trigas atau yang dikenal dengan Mandarin Sulbar. Sektor pariwisata menjadi bagian tak terpisahkan dari primadona Kabupaten Pasangkayu yang terus dikembangkan, baik objek wisata alam, bahari maupun budaya. Dan juga yang sedang disiapkan menjadi potensi unggulan adalah muncul dari kreativitas masyarakat melalui program One Village One Entrepreneur atau OVE, yakni satu desa satu pengusaha. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan terus menggenjot sektor UMKM ini. Alhamdulillah saya dapat bantuan ini rumah produksi. Sudah ada dulunya kan masih di samping. Alhamdulillah saya dibantu dengan rumah produksi. Nah, juga alat-alatnya kemarin ada kompornya, ada wajannya. Ya lengkaplah Ibu. Alhamdulillah dari kabupaten. Demi terwujudnya visi dan misi berdirinya Kabupaten Pasangkayu, yakni masyarakat yang lebih sejahtera, maju dan bermartabat atau SMART yang dikemas dalam Nawajiwa.
Nawajiwa Pasangkayu adalah program unggulan sebagai strategi untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang secara konsisten diimplementasikan dalam dimensi pembangunan dan daya saing. Prakteknya, dalam proses akselerasi pembangunan memang terdapat berbagai persoalan yang menjadi tantangan. Di sektor pertanian misalnya, potensi lahan basah, padi sawah, dan padi ladang atau lahan kering sebenarnya sangat luas, yakni sekitar 400.000 hektar. Akan tetapi 70% diantaranya masih mengandalkan tanda hujan. Ketidaktersediaan irigasi ditambah musim kemarau panjang yang kerap terjadi menjadikan hasil panen tidak optimal setiap tahunnya. Sebagai kabupaten baru, Pasangkayu menyadari tentang rentang kendali dan kurangnya infrastruktur yang kerap menjadi persoalan. Namun tak ada kata pantang menyerah, semua itu dijadikan sebuah tantangan untuk terus maju. Di antaranya, penyelenggaraan 20 program Fokus Sanggayu Smart, yakni sebuah pembentukan kawasan gerakan program pelayanan dan unggulan smart. Melalui potensi yang dimiliki dari berbagai sektor, khususnya pertanian, perkebunan dan peternakan, pariwisata, dan sektor lainnya, ke depan dengan penuh percaya diri dan optimisme, Pasangkayu memastikan untuk menjadi agropolitan atau dalam bahasa Bupati Pasangkayu, Bapak Agus Ambojiwa, adalah agrosmart, yakni pembangunan sektor pertanian berbasis teknologi. Dan saat ini secara matang sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu. Sebagai Bupati, saya di periode kedua ini lebih konsentrasi membangun pemerintahan ini secara berkesinambungan, secara kontinu, konsentrasi menuju agrosmart, pertanian berwawasan teknologi. Nah, diharapkan dengan era agrosmart ini masyarakat di sini lebih profesional bercocok tani, lebih paham bertani dan lebih fokus, dan hasilnya bisa maksimal kita dapatkan insya Allah. Agrosmart atau agropolitan yang merupakan transformasi dari program sebelumnya yaitu Agrosmart dan Sanggayu Smart telah dirancang sedemikian rupa sehingga diharapkan menjadi program prestisius dalam mengejar target akselerasi pembangunan Kabupaten Pasangkayu. Pasangkayu akan menjadi daerah agropolitan dengan keberagamannya, itu sudah menjadi visi 20 tahun daerah ini. Sehingga 5 tahun ketiga di periode Pak Bupati, jadi RPJMD kita, di 2021 bagaimana menguatkan sumber daya manusia yang nanti pada akhirnya di 2025 itu akan menjadikan daerah ini sebagai daerah agropolitan.